Banyak orang tidak percaya saya berasal usul dari Indonesia. Kok bisa ya? Tapi mancung ya. Ada ceritanya aku asal usul dari Indonesia. Kakek saya dan kakek ibu saya dan kakek saya dua-duanya kelahiran Lombok. Tapi ibu saya tidak pernah cerita. Pas saya di Indonesia baru tahu saya ada keluarga. Kakek ibu saya istri pertama dari Bumi Ayu, istri kedua dari Madura, istri ketiga dari Lombok. Dan beliau termasuk yang mampu menyatukan masyarakat Sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda. Makanya dibunuh sama penjajah Belanda. Dan beliau punya makam besar di Ampenan. Makanya ketika saya bertemu Presiden Jokowi, saya sampaikan saya sebenarnya cucu pahlawan tapi belum terdaftar. Dan makanya saya asal usul walaupun lahir besar di Madinah, semua keluarga saya lahir besar di Madinah, tapi kembali kepada Indonesia. Jadi kakek ibu saya ketika dibunuh, anaknya itu kakek saya kembali berhijrah ke Arab. Nikah di Arab, dapatlah ibu saya nikah di Arab, dapatlah saya, dan saya balik lagi ke Indonesia. Jadi saya ikhlas, walaupun saya bercita-cita ingin wafat di kota Madinah, tapi saya berdoa, ya Allah, kalau Anda takdirkan saya wafat di Indonesia tidak apa-apa. Walaupun harapan saya wafat di kota Madinah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man mata fiha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa yang wafat di kota Madinah, aku akan jadi saksi baik dan memberi syafaat. Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa berhadir di tengah jamaah sekalian. Lebih bangga lagi ketika mendengar suara adik kandung saya, Anas Jabir, yang mengimami, dan dari saudara saya, Anas ini termasuk nomor 11. Masih ada satu lagi di Madinah, kita mau coba, mudah-mudahan bisa kita tarik dan rayu, karena adik-adik saya semuanya 12 timnas. Walaupun kami dari keluarga penghafal Al-Quran atau adik-adik saya, tetapi dari orang tua belum hafal Quran di masa kita mulai hafal. Walaupun di luar keluarga tapi dekat, seperti paman saya adalah salah satu imam besar Masjidul Haram, makanya kita berikan nama yayasan atas nama beliau, Syekh Ali Jabir. Dan itu pun saya dapat nama ini panggilan karena saya belajar sama guru paman saya dan gurunya Syekh Muhammad Ayub, gurunya para imam-imam di Masjid Nabawi di Masjidul Haram, Syekh Khalil bin Abdurrahman Al-Qari rahimahullah, yang baru beberapa bulan lalu meninggal dunia. Dan beliau dikenal Ustadzul A'immah. Pasti yang belajar sama beliau pasti jadi imam. Anak beliau, satu imam besar Masjid Kuba, yang satu lagi imam besar Masjid Qiblatain, yang satu lagi imam Masjid Mikat. Dan imam Masjid Kuba dan Qiblatain, alhamdulillah dapat anugerah mereka sempat mengimami salat tarawih di Masjid Nabawi. Dan ketika dua anak beliau dipanggil menjadi imam di Masjid Nabawi, baru saja beliau meninggal dunia. Kira-kira gimana perasaan kebanggaan seorang guru, muridnya yang paling pertama jadi imam besar Masjidil Haram itu Syekh Ali Jabir rahimahullah, murid yang kedua jadi imam besar Masjid Nabawi Syekh Muhammad Ayub, dan dua anaknya juga berkesempatan mengimami tarawih di Masjid Nabawi, baru beliau meninggal dunia. Dan ketika sebelum beliau wafat, saya berkesempatan umrah dan saya sudah sempat undang beliau ke Indonesia. Dan beliau berkata, saya optimis dan memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Indonesia. Kalau Makkah dan Madinah sumber kedatangan Islam dan turunnya Islam di sana, kata beliau, insya Allah Indonesia menjadi pusatnya bangkitnya Islam untuk dunia.
Oleh kerana itu jamaah sekalian, ketika saya menghadirkan, alhamdulillah ada 5 adik-adik saya datangkan ke Indonesia, walaupun mereka tidak semua belum warga negara, dan alhamdulillah saya sudah menjadi warga negara tahun 2011, dan itu pun anugerah dari Presiden Bapak SBY waktu itu. Dan saya selalu membayangkan hampir lebih dari 1.300.000 masjid di seluruh Indonesia. Membangun dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, berarti hampir setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran. Kalau bisa suaranya sama dengan suara tanah suci, supaya jamaah yang belum punya kemampuan ke Makkah dan Madinah, dia bisa merasakan suasana di bulan suci Ramadan seperti Makkah dan Madinah tapi di tanah air. Ketika saya memulai program ini, banyak orang berkata dan membuat banyak hambatan. Mohon maaf, saya bukan orang kaya, tapi alhamdulillah sampai titik ini sudah memasuk 42 tahun, tidak pernah seumur hidupku zakat. Tidak pernah zakat mal, karena saya tidak pernah ada uang yang saya simpan. Terus kita memperjuangkan, Allah selalu memberikan jalan. Ketika mulai program Tunanetra, saya ingat sekali, tidak ada yang mensponsori atau mendukung program ini. Mencetak 1 juta, mencetak Quran Braille digital yang termasuk model baru. Quran Braille manual beratnya hampir 18 kilogram. Nilai harganya bisa melebihi 2.800.000. Jadi kalau tunanetra dapat Quran Braille yang manual, bisa membutuhkan tenaga untuk orang angkat. Alhamdulillah kami membuat satu Quran baru, namanya Quran Braille digital. Cuma 1 buku kecil disertai dengan pena yang bisa anak tunanetra dibawa Quran itu di mana-mana. Ketika kami mulai, tidak ada jujur saya merespon. Sampai saya 3 kali meminta untuk bertemu Presiden, menajukan acara. Saya tidak minta anggaran, tapi saya minta perhatian untuk program dan khususnya untuk tunanetra. Saya 2 kali dipertemukan sama, dan yang ketiga kali saya dipertemukan sama, dan tidak ada hasilnya. Makanya saya terus memperjuangkan. Saya ingat sekali ketika musyawarah sama istri, terpaksa menjual rumah untuk memulai acara tunanetra ini. Dan alhamdulillah berhasil. Dari 300 Quran Braille pertama kali, sekarang yang alhamdulillah sudah dibagikan lebih dari 28.000 Quran Braille untuk Indonesia, sampai ke Raja Ampat dan Papua, dan sudah menghabiskan lebih dari 27 miliar. Dan itu pun semua sumbangan, dan tidak ada bantuan dari kerajaan, tidak ada bantuan dari Arab, tidak ada bantuan dari mana, semuanya dari masyarakat. Dan alhamdulillah bisa kita menghasilkan anak tunanetra bisa hafal Quran melalui Quran Braille digital. Bahkan alhamdulillah sudah bergerak program yang kami harapkan dari dulu. Alhamdulillah bisa diberangkatkan umrah gratis saudara kita tunanetra, sudah angkatan yang ketiga. Dan kemarin saya sudah mengajukan melalui salah satu imam besar Masjidil Haram, mudah-mudahan bisa terwujud. Saya berharap sekali melalui permohonan kita ajukan untuk mendapatkan tamu kerajaan untuk haji. Saya memberangkatkan 100 tunanetra insya-Allah tahun ini. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. Insya-Allah Indonesia sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya-Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya-Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan insya-Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar, imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia penghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini, dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya.
Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisakan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izinmu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surgamu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapanmu hari kiamat, yang mampu menhadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.